Assalamualaikum Ibu Karimah. Waalaikumsalam Bu Epi. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat Ibu. Ibu Karimah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Siang yang panas tapi tetap dengan kepala dingin. Ibu Oke, kok terlihat Alhamdulillah. sesuatu yang I- mengganggu pikiran Ibu sepertinya ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, eh, ini saya ada sedikit problem Ibu Karimah. Oke. Ada Apakah apa Ibu Ibu? Karimah tidak sibuk? Alhamdulillah saya tidak sibuk karena saat ini murid saya sedang jam olahraga Bu. Alhamdulillah kalau demikian. Saya ingin berbincang sebentar dengan Ibu Karimah terkait problem yang sedang saya hadapi ini, Bu. Kalau Ibu tidak mengajar di kelas dan bersedia untuk mendengarkan curhatan saya sangat senang hati, Bu. Iya Bu, alhamdulillah saya siap mendengarkan. Kalau boleh tahu tujuan Ibu Happy menceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini kepada saya apa ya Bu? Begini, Bu. Saya tarik nafas dulu, nah, Bu, ini. Iya, Eh, biar sendiri. Sebenarnya mungkin semua guru mengalami ya, Bu, ya. Tapi ini pengalaman pertama untuk yang sekarang ini Bu ya, bagi saya itu jujur Bu, ada siswa di kelas saya ini yang kebetulan jika dalam belajar mata pelajaran lainnya, anak ini antusias. Tetapi ketika belajar matematika, anak ini ada masalah Bu menurut saya. Oke. Baik Bu, tadi Ibu Happy bilang ada salah satu murid Ibu yang bermasalah dengan mata pelajaran matematika. Dia itu sepertinya tidak menyukai pelajaran matematika. Apakah Ibu sudah berusaha menelusuri penyebab permasalahan si anak ini sehingga tidak menyukai matematika dan tidak suka mengerjakan tugas-tugasnya, Bu? Saya itu jujur ya Bu, Oke. menceritakan ke Ibu ini awalnya kan yang pertama tujuan saya itu adalah ada harapan lah Bu menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi langkah apa nanti yang gambaran yang akan saya ambil. Nah, anak ini Bu, setiap saya mengajar matematika, dia itu tidak antusias sama sekali. Terus dia itu tidak pernah mengerjakan tugas yang terkait dengan pembelajaran matematika. Terus dia itu juga Bu, ketika saya itu melakukan pendekatan, otomatis kan saya bertanya Bu, kenapa dan ada apa. Nah ini, anaknya ini berkisah sama saya itu bahwa dia itu memang tidak suka, saya memang tidak suka Bu dengan pelajaran matematika. Saya itu tidak suka berhitung. Terlebih dia seperti ketakutan dengan ketika sudah ada perkalian Bu.
gitu Inggris, seperti itu. Jadi ketika Hmm. proses pelajaran di matematika, Hmm. jadi anak ini memang selalu ketinggalan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Jadi untuk ketika kita melakukan kayak asesmen formatif, dia itu memang selalu di bawah dari teman-teman yang lain. Bukan saya menjudge ya Bu ya, cuma ini kan jadi problem untuk saya. Seperti itu Hmm. Bu. Eh, Ibu sudah menggali informasi mengapa dia ini sampai tidak menyukai pelajaran matematika, Bu? Ya sudah Bu, saya sudah melakukan beberapa pendekatan untuk Hmm. mengetahui mengapa dia tidak suka dengan mata pelajaran matematika tersebut. Oh, gitu. Nah, sekarang G. kira-kira apa ya kondisi ideal yang Ibu harapkan terhadap siswa tersebut sebenarnya seperti apa, Bu? Harapan Ibu? Eh, Enggak. Setelah saya melakukan pendekatan, saya amati dan bertanya langsung kepada anaknya. Hmm. Hmm. Eh, jadi tentu saya mengharapkan eh, langkah ideal yang akan saya harapkan untuk anak ini yaitu sederhana Bu, minimal dia itu bisa senang dengan pembelajaran matematika, senang belajar pada saat proses Hmm. belajar. Terus dia itu saya juga tidak berekspektasi tinggi ya Bu ya. Yang penting anak ini menyenangi dulu dengan proses pembelajaran matematika ini. Minimal dia sama lah Bu seperti teman lainnya gitu Bu. Kalau begitu, adakah langkah-langkah yang Ibu Happy bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar si anak ini? Berdasarkan pengamatan saya yang sudah saya lakukan, ternyata saya memang kurang meningkatkan metode pembelajaran dengan baik dan kreatif, Bu. Saya akui itu kelemahan saya. Sehingga siswa tersebut mungkin menjadi tidak berminat belajar saat jam matematika. Selain anaknya sudah tidak menyukai, terus saya juga kurang kreatif, kurang menarik bagi dia. Jadi dia makinlah ya Bu ilfil ibaratnya ketika pembelajaran matematika. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mencari ice breaking yang lebih menarik, dan memilih media pembelajaran yang lebih menarik serta bervariasi supaya siswa yang tidak berminat ini menjadi tertarik saat belajar matematika, Bu. Seperti itu mungkin Ibu Karima. Wah, bagus sekali nih Ibu pertama tadi sudah menyadari bahwa sebelum ini metode pembelajaran Ibu dirasa kurang menarik, kemudian Ibu ingin memperbaikinya itu sebuah prestasi yang luar biasa, Bu. Dan Ibu tadi mengutarakan metode atau langkah-langkah yang akan Ibu jalankan melalui pemanfaatan ice breaking di pembelajaran matematika, begitu ya, Bu? Iya, 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 ya Bu Karima. Luar biasa Bu Happy. Kalau misalnya Ibu Happy memberikan rating terhadap apa yang Ibu lakukan tadi, berapa kira-kira Bu? Uh, Sampai sudah berhasil menarik minat siswa itu Bu? Eh, Kalau saya diminta memberi rating ya Bu ya, Iya. saya akan memberi rating di antara angka 8 sampai 9 kayaknya Bu. Wah, luar biasa Bu. Tadi selain ice breaking atau ada lagi metode yang bakal Ibu lakukan begitu Bu? Selain ice Oh breaking iya ada Bu, lagi? ada Ibu. Saya baru Ada ingat Ibu lagi? Karimah. Nah, Iya untung apa Ibu Bu? bertanya ya. Nggih. Jadi saya itu pernah dulu metode yang pernah saya buat itu Hmm. adalah ice breaking tentang
tangga satuan panjang, Bu. Iya, Saya baru ingat. heeh, Jadi waktu itu benar, siswa saya itu diajari ice breaking, mhm, yang isinya itu adalah terkait pembelajaran matematika satuan panjang tersebut. Jadi mhm, berupa lagu. Jadi anak-anak itu secara tidak sadar, Bu, mereka akan menghafal dengan sendirinya, akan tahu satuan panjang di matematika itu, Bu. Eh, dan pada ah, saat itu waduh. ketika saya menggunakan ice Mhm. breaking tersebut, anak-anak sangat antusias, Bu, dalam pembelajaran yang saya ajarkan di kelas. Saya baru ingat, Bu, untuk pian bertanya. Nah, Gitu. itu sebuah metode yang mungkin bisa Ibu ulang kembali. Kira-kira apa nih rencana selanjutnya setelah Ibu melakukan apa mengingat kembali tentang tangga lagu Ice Breaking tadi? Apa Bu langkah-langkah berikutnya? Tentunya saya ibaratnya ATM ya, Bu, ya, dari ice breaking yang sudah saya buat itu, tapi saya Iya, tuangkan dalam pelajaran matematika yang sekarang saya ajarkan, yaitu kan operasi operasi hitung ya, Bu, ya, bilangan cacah. Nah, iya. mungkin nanti saya akan buat, saya kreatifkan tentunya langkah selanjutnya yaitu adalah saya harus segera, Bu, menerapkan metode pembelajaran yang sangat bervariasi dan saya juga akan lebih Mhm. kreatif dalam membuat dan mencari ice breaking yang dapat menarik siswa atau bahkan dengan googling game-game yang variasi ya, Bu, ya, kan banyak itu di YouTube, Iya. rekomen-rekomen ya, serta akan mengupdate ini, Bu, yang utama akan saya lakukan, saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang menarik bagi siswa agar tercapai tujuan pembelajaran saya di kelas, baik dari segi siswanya maupun dari segi saya sebagai seorang pendidik, Ibu Karimah. Wah, senang sekali Ibu. Saya mendengar rencana Ibu luar biasa. Nah, sekarang kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu Happy dalam menyusun rencana ini sehingga benar-benar bisa terlaksana dengan baik? Saya berpikir yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini, tentunya yang pertama yaitu kepala sekolah ya, Bu, ya. Kepala sekolah, terus rekan sejawat saya, dan tak lupa juga Mhm. mengkomunikasikan rencana ini kepada orang tua siswa, Bu. Iya benar sekali kita tetap harus melibatkan orang tua siswa ya Bu ya. Nah kira-kira Iya. berapa lama Ibu Happy memerlukan waktu yang diperlukan untuk melakukan hal ini begitu Bu? Sepertinya sih kalau dilihat dari permasalahan ini, Bu, eh, saya tidak memerlukan waktu yang lama. Eh, Hanya saja, Bu, mungkin pada pencapaiannya saja yang akan memakan waktu yang lama untuk Mhm. mendapatkan hasil tersebut. Karena kan semuanya perlu proses, Bu, dan Iya tidak ada benar yang sekali, instan ya, Bu. nggak ada. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Ibu. Nah kira-kira kapan nih Ibu bisa memulai melaksanakan rencana yang sudah tersusun ini? Wah, kayaknya harus secepatnya, Bu. Akan saya lakukan dan saya terapkan rencana yang sudah saya rencanakan ini agar siswa mendapatkan hak belajarnya di kelas sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, Bu. Mhm, iya. Kemudian, komitmen seperti apa yang Ibu Happy lakukan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu? Rencana saya supaya komitmen saya supaya rencana ini dapat berhasil dengan harapan saya ya, Bu, ya. Tentunya saya harus Iya, konsisten ya, Bu, ya.
secara terus-menerus dengan cara meng-upgrade segala informasi terkait metode pembelajaran. Saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dari guru hebat, baik dari sekolah saya sendiri maupun dari guru-guru di luar sekolah saya, sehingga kehadiran saya di kelas akan selalu dirindukan Bu oleh siswa-siswa saya di kelas nantinya. Mungkin secara internal Bu ya, dari saya yang harus konsisten itu tadi dulu yang harus didahulukan untuk menjalani rencana ini. Supaya tercapai Bu harapan yang saya inginkan. Iya, baiklah Bu Happy. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Happy setelah kita berbincang-bincang tadi, Bu? Wah, Masya Allah Bu. Saya itu rasanya hati plong Bu, lega gitu rasanya ya. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita yang singkat ini bersama Ibu Karimah. Oh, iya Ibu, syukur alhamdulillah kalau begitu. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Happy sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Karimah karena sudah bersedia meluangkan waktunya, bersedia juga untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya di kelas, sehingga saya dengan sendirinya bisa menemukan solusinya Bu, yang terutama itu tadi adalah jadi saya ada harapan baru nih Bu, untuk mengajar anak tersebut, jadi termotivasi lagi. Saya juga merasa senang bisa membantu Ibu Happy. Kebetulan waktu jam olahraga sudah berakhir, kita cukupkan dulu ya Bu. Nggih, saya terima kasih banyak ya Ibu ya. Ya. Sampai jumpa Ibu Karimah. Assalamualaikum Ibu Karimah. Waalaikumsalam Bu Happy. Selamat siang Ibu Karimah. Assalamualaikum Ibu Karimah. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya pian hari ini? Saya sebenarnya agak kebingungan Bu, ada yang mengganjal di hati saya. Begitu Nggih. Bu. Nggih, Jadi, kenapa Bu? Ada apa? sedikit ya Bu, di kelas saya itu Nggih. ada salah satu murid yang sering banget bolos sekolah. Nah, dia itu nggak masuk sekolahnya tanpa alasan yang jelas. Kemudian waktu bolosnya ini sudah apa istilahnya itu melewati batas peraturan sekolah begitu Bu. Bolehkah saya minta waktu Ibu Happy sebentar untuk berbincang-bincang Bu, untuk saya berbagi pikiran saya ini supaya bisa lebih tenang begitu Bu? Oh, inggih. Kebetulan ini sedang istirahat kita, jadi boleh aja Bu. Kebetulan kan tidak mengganggu jam mengajar kita ya. Eh, tapi Bu, boleh saya tahu dulu untuk tujuan dari pembicaraan kita ini Bu, apa yang Ibu harapkan? Oh iya Ibu, alhamdulillah saya senang sekali ada teman berbagi cerita. Jadi saya itu merasa ada frustasi Bu terhadap anak ini Bu, karena dia bolos tadi Nggih. sering sekali dan setelah saya amati dia itu sebenarnya ada beberapa faktor penyebabnya begitu Bu. Dia itu dari Oh, keluarga inggih. broken home. Kemudian ada juga dipengaruhi faktor ekonomi, mohon maaf dia dari kalangan menengah ke bawah Bu. Jadi dia itu sepertinya lebih tertarik dengan game online dan juga pergaulan di luar sekolah begitu Bu, pergaulan bebas di luar sekolah.
Dan yang bikin saya paling khawatir itu perilakunya itu juga banyak yang negatif, Bu. Dia sering berkata kasar, kemudian berkata yang tidak pantas dan berperilaku kurang sopan. Begitu, Bu. Oke. Saya paham Bu ya, eee, dengan apa yang Ibu sampaikan barusan, Ibu ceritakan, eee, tentang siswa Ibu tadi yang tentang siswa Ibu di kelas yang kata Ibu tadi sering bolos ya Bu ya, terus Iya. sering berkata tidak sopan, terus berkata kasar, terus tadi saya juga menyimak Ibu juga berkata bahwa anak ini kan dari keluarga broken home, ya Bu Iya, ya. Bu. Jadi Mhm. sepertinya saya melihat sangat kompleks sekali ya Bu permasalahan murid Ibu ini. Iya, Bu. Nah, jadi tadi, eee, yang seperti pertanyaan Bu Evi, tujuan saya apa namanya ini nih, tujuan saya Nggih. sebenarnya agar murid ini bisa kembali rajin bersekolah, kemudian bisa semangat lagi belajar, dan saya ingin melihat, dia itu melihat sekolah itu sebagai tempat yang penting, Bu, untuk masa depannya. Dan dengan rajin bersekolah, insya Allah kelak bisa merubah nasibnya seperti itu, Bu, menjadi lebih baik, Bagus Bu. sekali itu, Bu. Nggih, nggih. Bagus sekali ya, Bu, ya, tujuannya kan sangat jelas yang Ibu harapkan, nggih. Sekarang mari kita coba mengidentifikasi lebih lanjut, apa yang bisa Mhm. menjadi akar penyebab dari permasalahan siswa Ibu Karimah tersebut. Selain dari faktor keluarga dan ekonomi, Mhm. menurut Ibu Karimah, apa yang membuat murid ini lebih tertarik ya Bu ya berada di luar sekolah daripada dia itu berada di dalam sekolah? Kira-kira Oh, apa Bu? iya, kalau saya pikir dia itu merasa kurang nyaman, Bu, ketika di sekolah. Mungkin dia merasa karena tidak ada dukungan dari keluarganya, tidak ada dukungan dari rumah, dan juga inilah yang menyebabkan awalnya dia itu mencari pelarian dengan sering ke warnet, main game online, kemudian bergaul dengan teman-temannya yang lebih dewasa, padahal dia kan baru SD ya, Bu, kelas 5, tapi SD dia ya? bergaul dengan anak SMA, SMP. Nah, dan juga ada kemungkinan dia itu merasa pelajaran di sekolah itu sulit, Bu, karena dia kan sering bolos. Jadi banyak pelajaran itu yang tertinggal. Begitu, Bu. Wah, kasihan sekali ya Ibu ya. Dengan kondisi Iya, anak siswa Ibu Karimah saya juga ikut prihatin. Eh, Apakah Ibu Karimah sudah mencoba berbicara langsung nih secara individu kepada murid Ibu bagaimana untuk mengetahui kondisi perasaan sebenarnya, Bu? iya, Bu, sebenarnya saya itu sudah mencoba berbicara dengan si murid tadi. Cuman dia itu seperti cenderung menutup diri, Bu. Dia tidak terbuka terhadap perasaannya, terhadap apa yang dialami dan dia rasakan itu. Begitu, Bu. Jadi anaknya kurang terbuka ya, Bu ya. Itu Tinggi. tantangan sebenarnya ini, tantangan yang dihadapi Ibu Karimah di kelas ya. Tapi saya Iya, yakin kita bisa mencari cara Bu untuk mendekatinya. Jika kita melihat tujuan Ibu tadi, yaitu membuatnya kembali terlibat di sekolah, betah di sekolah. Kira-kira Ibu mempunyai rencana apa supaya anak ini bisa lebih betah di sekolah. Mungkin ada langkah kecil yang bisa Ibu ambil terlebih dahulu untuk rencana Ibu yang akan dilakukan untuk mencapai harapan Ibu tadi.
Mungkin saya bisa memulainya dengan pendekatan perlahan begitu ya, Bu. Nanti saya mencoba melalui kegiatan yang dia sukai, Bu. Dia kan, senang aktivitas game, kemudian saya mencoba melibatkan dia dengan aktivitas di luar akademik, Bu. Misalnya saya ajak dia, bernyanyi melalui kegiatan seni ataupun olahraga, dan mungkin kegiatan lain yang dia itu bisa rileks dan bisa menikmati begitu, Bu. Hmm, saya pikir itu rencana yang sangat bagus sekali Bu Karimah. Berlian itu ya. Anaknya kan suka Oh, game, jadi pian inggi diimplementasikan dalam belajar, inggi mhm. kira-kira apakah Ibu bisa melihat kegiatan tertentu yang bisa menarik minat siswa tersebut dan membangun hubungan lebih dekat dengannya, Bu? Dia tadi kan suka main game, Bu. Nah, mungkin saya bisa menggunakan media game ini untuk melakukan pendekatannya, Bu. Jadi, mungkin Oh, pelajaran itu saya menggunakan metode melalui games, dan juga saya bisa pendekatan melalui berbincang-bincang dengan dia, game apa yang dia sukai, sebelum saya mengarahkan ke pembelajaran yang lebih serius begitu, Bu. keren Bu, keren sekali itu ya. Jadi anak kan belajarnya dia jadi menyenangkan ya Bu ya. Lebih menyenangkan mungkin itu Iya, adalah Bu. metode yang sangat bagus sekali. Hmm. Baik Ibu Karimah, jadi Ibu Karimah akan mencoba menggunakan game sebagai pintu masuk untuk membangun hubungan lebih baik dengan murid tersebut ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira siapa saja ya Bu yang bisa terlibat atau membantu atau mendukung rencana Ibu Karimah ini supaya sesuai dengan harapan Ibu Karimah? Mungkin saya bisa minta bantuan guru agama, Bu, untuk ikut serta membina akhlak dan perilaku anak ini yang sebelumnya terkesan negatif begitu, Bu. Dan juga sepertinya saya perlu berkomunikasi dengan orang tuanya, terutama ibunya. Tapi saya rasa itu mungkin agak sedikit sulit, Bu, mengingat situasi keluarganya saat ini yang sedang bermasalah. Iya ya, iya ya. Saya juga bisa memahami, tapi tidak ada salahnya tetap dicoba ya Bu ya. Iya, Bu. Terus, oke, kira-kira bagaimana menurut Ibu Karimah? Apa langkah pertama yang akan Ibu ambil untuk melibatkan guru agama tersebut? Saya akan berbicara dengan Pak Restu, itu beliau itu guru agama di kelas saya. Kemudian Oke. saya berusaha mencari cara untuk pendekatan dengan orang tuanya begitu, Bu. Dan saya mungkin bisa melakukan pertemuan informal ataupun saya bisa berkunjung ke rumah si anak ini, Bu, menemui orang tuanya. Begitu, Bu. Hmm. Wah, rencananya sangat baik dan bagus sekali ya Bu ya. Mudahan berjalan dengan lancar rencana Ibu ini ya, sesuai harapan. Eh, Apa langkah pertama yang bisa Ibu ambil untuk mulai melaksanakan rencana ini? Dan kapan kira-kira Ibu akan memulai? Saya akan sesegeranya menemui Pak Restu setelah perbincangan kita ini, Bu, untuk membahas rencana saya ini. Dan saya juga berusaha menjadwalkan kunjungan saya ke rumah si anak ini begitu, Bu. Gimana menurut Ibu Bagus Happy? sekali. Menurut saya itu sangat bagus ya, langkah yang sangat bagus. Jadi langkah pertamanya kan jelas Bu, Ibu akan berbicara dengan guru agama, melibatkan guru agama untuk menangani murid Ibu ini. Terus berarti Ibu kan sudah Hmm, berkolaborasi ya dengan dan Ibu juga mencoba nanti akan bertemu dengan orang tuanya untuk apa langkah kecil berikutnya Bu yang bisa Ibu ambil untuk memastikan rencana ini bisa berjalan dengan baik? saya
ingin mencoba juga berbicara dengan si murid ini, Bu. Jadi dengan lebih sering membuat dia merasa nyaman, kemudian dia berbicara dan saya banyak mendengarkan, sehingga saya bisa memahami kondisi sebenarnya apa yang terjadi secara psikologis bagi si anak ini. Mungkin mulai dari hal-hal kecil seperti ini dengan menanyakan kabarnya, kemudian saya juga berusaha mengajak teman-teman di kelasnya agar, sering berteman dengan dia, mengajaknya ke kantin atau mengajak teman-teman di kelasnya itu untuk bermain bersama begitu, Bu. Itu langkah yang Bagaimana, Bu? sangat baik sekali ya, Bu, ya. Itu langkah yang sangat baik sekali saya rasa, Ibu. Ibu keren loh, Bu. Ibu Karimah keren. Ibu sudah memiliki rencana yang sangat jelas, dan langkah-langkah yang konkret juga. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Karimah tentang situasi ini atau dengan terkait rencana ini, Bu? Saya merasa menjadi lebih optimis setelah berbincang-bincang dengan Ibu Happy. Ibu Happy betul-betul mengarahkan saya untuk menemukan solusi dan saya seperti memiliki arah yang lebih jelas untuk menghadapi situasi ini, Bu. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya, Ibu Karimah. Iya. Saya sebagai teman guru di sekolah, saya juga akan mendukung Ibu Karimah selama proses ini ya, Bu, ya. Kita bisa bertemu lagi setelah Ibu menjalankan beberapa langkah untuk melihat bagaimana perkembangannya dan mungkin bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian yang lain ya, Bu, ya. Jadi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Happy karena saya sudah mulai tercerahkan. Saya siap untuk mencoba melakukan rencana saya tadi merealisasikannya begitu, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya sudah berbincang-bincang Sama-sama. juga, Bu. Sama-sama Ibu Karimah. Kita sesama rekan kerja jangan sungkan-sungkan ya Bu ya jika ada sesuatu yang memang perlu bantuan satu sama lain. Oh iya Bu Karimah, Iya, sekarang istirahat sudah selesai. Boleh saya izin untuk ke kelas ngajar ya Bu iya, ya? silakan, Bu. Iya. Oke, Bu, kita Terima kasih berarti masih banyak ya satu Bu bulan. Karimah. Sudah Iya, mempercayakan problem Ibu bercurhat kepada saya. Mudah-mudahan rencana iya. Ibu berhasil. Oke. Selamat Amin. siang Ibu Karimah. Assalamualaikum Tinggi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu. Tinggi.